Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, Ustazah harap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit, dan semoga kalau ada yang sakit segera Allah sembuhkan sakitnya ya. Nah, pada pelajaran akidah pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tauhid. Nah, tentang tauhid silakan dibuka bukunya halaman 1. Sebelum kita bahas tentang apa sih pengertian tauhid, nah, kita bahas dulu nih, Islam itu seperti apa. Di halaman 1 di paragraf 1 sudah dijelaskan. Setiap agama itu mengajarkan berbagai macam hal. Jadi setiap agama dan kepercayaan itu mengajarkan berbagai macam hal di dalam segi ibadah, bersosialisasi dan lain-lain. Tapi ya, hanya Islam agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua agama mengajarkan berbagai macam hal, tapi hanya Islam, cuma Islam saja agama atau din yang benar-benar dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada di surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islamu. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, ini perkataan Allah ya. Langsung tidak bisa diganggu. Sesungguhnya tidak bisa diotak-atik lagi, nggak bisa ditawar. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Nah, Islam yaitu agama Allah, dinullah. Islam yaitu agama Allah, dinullah. Nah, dia diwahyukan kepada Rasulullah, kemudian sama Allah diperintahkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia. Agar apa? Agar manusia itu bisa hidup bahagia dan selamat baik di dunia ini maupun di akhirat. Jadi Islam itu agama Allah. Nah, sama Allah diturunkanlah ke Rasulullah. Dari Rasulullah disampaikan lagi kepada umat manusia agar umat manusia ini punya pegangan hidup, punya tujuan hidup yang benar, agar hidupnya itu aman, agar hidupnya itu bahagia, dia bisa selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Islam ini, agama Allah ini merupakan agama yang lengkap dan sempurna. Sampai-sampai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu sudah Allah tuliskan, sudah Allah jelaskan, sudah Allah syariatkan bagaimana seorang muslim itu bersikap dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan kesimpulannya, sumbernya, intisarinya adalah seruan kepada tauhid. Islam tadi intisarinya adalah seruan kepada tauhid. Nah, ini kita masuk ke pengertian tauhidnya. Tauhid itu mengesahkan Allah. Satu ya, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun kesempurnaan asma dan sifatnya.
Tauhid artinya mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifatnya. Nah, artinya tauhid ini hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Gak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak boleh menyembah hal yang lain. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Contohnya ada orang yang dia sholat, dia bersyahadat, dia menyembah Allah, tapi dia juga pergi ke dukun, dia mempercayai ramalan, dia memberikan sesajen kepada pohon, kepada patung. Nah, itu tidak disebut dengan tauhid ya. Berarti dia bukan orang yang bertauhid. Nah, tauhid ini ada di halaman 2. Dari pengertian yang tadi sudah kita baca tadi, yang sudah disampaikan, tauhid ini terdapat 3 bagian, dan 3 bagian ini menjadi satu, nggak boleh dipisah-pisahkan, nggak boleh hanya memilih satu aja. Yang satu adalah tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, ini adalah satu kesatuan antara tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini semuanya satu kesatuan yang utuh. Gak boleh seseorang hanya mau bertauhid rububiyah aja, uluhiyah sama asma wa sifatnya gak dilaksanakan, itu gak boleh. Hanya memilih uluhiyah aja, itu juga tidak boleh. Jadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat juga harus dilaksanakan bersama-sama. Nah, kalau mereka belum sempurna tauhidnya, maka mereka tidak disebut dengan muwahhid. Apa itu muwahhid? Muwahhid adalah orang yang bertauhid dengan sesungguhnya. Jadi muwahhid adalah orang yang bertauhid dengan sesungguhnya. Nah, apa sih pengertian dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat? Nah, itu nanti insya Allah akan dibahas di bab selanjutnya ya. Bisa dibuka daftar isinya. Nah, tauhid rububiyah ada di halaman 5, pengertian tauhid uluhiyah ada di halaman 33, dan pengertian dari tauhid asma wa sifat ada di halaman 77. Nah, ini setiap tauhidnya ini ada pengertiannya banyak, ada hal yang perlu dibahas banyak. Insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi tentang pengertian tauhid. Nah, perintah utama bagi umat manusia adalah mentauhidkan Allah. Perintah yang pertama bagi umat manusia adalah mentauhidkan Allah. Dan suatu ibadah bisa dinamakan ibadah jika disertai dengan tauhid. Nih, kalau kita mau ibadah sholat tapi kita tidak bertauhid, tidak disertai dengan tauhid, maka itu tidak dinamakan dengan tauhid. Salah ya. Jika saya kasih contoh nih. Jika seseorang misalnya kita sholat, tapi sebelum sholat kita tidak bersuci dulu, kita tidak bertoharoh dulu, sudah pasti sholatnya ini tidak akan diterima sama Allah karena kita tidak bersuci terlebih dahulu. Sama halnya dengan tauhid tadi, jika kita melakukan ibadah tidak bisa disebut dengan ibadah jika tidak disertai dengan tauhid. Jadi tanpa tauhid ini adalah yang paling utama ya. Tanpa tauhid, ibadah tidaklah disebut ibadah. Jadi nanti sia-sia. Hal yang dilakukan adalah sia-sia. Ada dalil? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
dan Robmu telah memerintahkan, yaitu janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada orang tua. Surat Al-Isra ayat 23. Nah, ini tidak bisa ditawar lagi ya, tidak bisa ditawar lagi. Allah memerintahkan kita langsung nih, Allah bicara sama kita untuk kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Masya Allah ya, ini kedudukan orang tua sama Allah disatukan dalam satu ayat. Masya Allah. Ini artinya apa? Artinya kedudukan orang itu Masya Allah luar biasa ya. Jika kita tidak mendapatkan ridho orang tua, sudah dipastikan Allah juga tidak akan meridhoi kita. Hanya kita harus tidak boleh durhaka sama orang tua dan harus menaati apa yang orang tua katakan, yang orang tua inginkan, tapi sesuai dengan syariat agama Islam tentunya. Kita buka satu persatu arti ayatnya. Wa qadha, dan telah memerintahkan, wa dan Rabbuka, Rabbmu, alla ta'budu, yaitu janganlah kalian beribadah, Allah janganlah, ta'budu kalian beribadah, illa kecuali, iyahu hanya kepadanya, iyahu nyanya itu Allah ya, wabil walidaini, dan kedua orang tua, ihsana hendaklah berbuat baik. Barakallahu fiik, jazakumullah khair anak-anak solihah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dunia akhirat, dan ilmu yang bertambah hari ini bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah ya. Ustazah cukupkan materi tauhid hari ini, insya Allah akan disambung lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika Ustazah ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.